biasa loh, masa kita kayak gini. Ayo dah, jangan bikin malu. Ayo kita belajar. Dan negeri kita sungguh kaya. Ayo kreatif. Halo Bray, kali ini kita akan membahas tentang film Adit, Sopo, dan Jarwo The Movie. Film ini bercerita tentang awal mula Adit bertemu dengan Bang Sopo dan juga Bang Jarwo. Awal cerita di mana Adit sedang berada di sekolah mendengarkan temannya satu persatu menceritakan pengalaman mereka berlibur ke luar negeri. Sepulang sekolah, Adit diejek oleh teman sekelasnya karena Adit tidak maju ke depan kelas karena tidak pernah jalan-jalan ke luar negeri dan selalu liburannya ke Jogja. Adit kemudian meninggalkan mereka dan berkata bahwa ia akan berlibur ke Jepang. Di adegan selanjutnya, ada seorang laki-laki tertunduk lesu di halte. Sebuah kertas sedang digenggamnya. Ternyata itu adalah surat PHK dari kantornya. Dan ternyata ia adalah ayah dari Adit. Sesampainya di rumah, ia disambut oleh sang istri yang sedang hamil. Sang istri memberitahukan bahwa pengajuan resign-nya dikabulkan. Saat sedang berbincang, Adit datang memeluk sang ayah dan menanyakan tentang rencana liburan mereka ke Jepang. Ayah Adit tidak bilang kalau ia kena PHK. Alih-alih Jepang, ia mengajak Adit liburan ke Jogja. Karena kakek Adit sudah rindu padanya dan banyak tempat wisata di Jogja. Adit pun sedih dan kecewa. Sang ibu kemudian mengajak Adit masuk ke kamar. Di kamar, ia merengek ke ibunya. Adit ingin pergi ke Jepang. Adit udah bayangin, Adit pengen main di sana, Bu. Adit kan udah gede. Malu dong sama adiknya. Singkat cerita, mereka bersiap berangkat ke Jogja. Dan mereka menitipkan rumah kepada Bang Udin karena rumahnya sedang direnov. Iya, nggak apa-apa. Besok juga ada ipar dari Jawa. Bisa gantian sama... Ketika hendak berangkat, ayah Adit turun dari mobil karena tiket kereta ke Jogjanya tertinggal. Tuh kan. Dan ketika naik kereta, perut ibu Adit sakit. Ternyata ia lapar dan ingin makan biskuit kesukaannya. Pas ketika itu, kereta berhenti memasuki stasiun Cirebon. Kemudian Adit berinisiatif turun dari kereta untuk membeli biskuit kesukaan ibunya. Saat akan kembali naik kereta, ternyata kereta yang Adit tumpangi sudah berjalan kembali. Dan Adit pun tertinggal di stasiun Cirebon. Bantuin dong, Om. Adit mau ke Jogja, Om. Dan saat kereta berjalan, ibu Adit pun bertanya keberadaan Adit kepada ayahnya. Ayah Adit yang tidak mengetahui Adit turun dari kereta berkata kalau Adit pergi ke toilet. Kemudian Adit duduk di peron kereta dan nampak sedih. Disinilah ia bertemu oleh Bang Sapo. Ketinggalan kereta ya, Dek. Iya, Om. Minta tolong dong, Om. Adit mau ke Jogja. Di adegan selanjutnya, ada seorang petugas kereta menurunkan seorang penumpang gelap di stasiun Cirebon. Tak lain dan tak bukan, dia adalah Jarwo. Kembali lagi ke Adit dan Sapo. Sapo kemudian mengajak Adit berkeliling untuk meminta bantuan. Disinilah akhirnya Sapo dan Adit bertemu Jarwo. Jarwo kemudian melihat peluang untuk mendapatkan uang dari hasil mengantar Adit kembali ke orang tuanya di Jogja. Mau ke Jogja? Tadi ayah sama Bunda Adit naik kereta ke Jogja, Om. Terus Adit ketinggalan. Kamu itu ketinggalan kereta toh? Pas ini, anak hilang ini. Mereka kemudian mendapat tumpangan mobil bak yang mereka pikir ke Jogja. Karena ketika ditanya, sang kenek hanya mengangguk saja. Saat memasuki Brebes, mobil oleng karena ban tiba-tiba kempes. Untungnya setelah ngepot sana ngepot sini, mobil berhasil berhenti dengan selamat. Kemudian sang sopir berkata tidak dapat melanjutkan perjalanan ke Tegal karena mobil harus diperbaiki terlebih dahulu. Ternyata terjadi miskom antara kenek dan Jarwo. Itu karena sang kenek ternyata seorang tunarungu. Bilangnya dia mau ke Jogja kok, makanya kita nebeng gitu loh. Alah, temen tuli toh. Bayang Om. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Karena Sapo adalah orang Brebes, akhirnya mereka semua mampir ke rumah Sapo. Singkat cerita, sesampainya di rumah Sapo, ibu Sapo kaget dan memeluk Sapo. Dia menanyakan kenapa Sapo nggak pulang-pulang. Ternyata Sapo tidak mau pulang karena belum bisa memberangkatkan haji ibunya.
belum bisa berangkatin haji Simba. Kembali ke ibu dan ayah Adit. Mereka bangun dari tidurnya dan menyadari kalau Adit tidak ada bersama mereka. Ibu Adit mulai histeris dan ayah Adit mulai mencari ke setiap gerbong memanggil-manggil Adit. Ayah cari dulu sebentar ya Bun ya. Adit. Kembali ke Adit, Sapu, dan Jarwo. Mereka akhirnya menginap dan meneruskan perjalanan keesok harinya. Jarwo mengajak untuk naik kereta barang yang kebetulan sedang berhenti di depan mereka. Ketika Jarwo menyeberang, Adi dan Sapo malah membantu seorang pengendara Vespa sampai akhirnya kereta barang tersebut berjalan kembali. Jarwo marah-marah, kemudian ia memberhentikan truk yang lewat dengan tiduran di tengah jalan. Bahaya, Bang. Bahaya, Bang. Kembali ke ayah Adit. Ayah Adit baru kembali pulang dari stasiun untuk mencari Adit. Sampai di rumah, ia telah ditunggu oleh ayahnya alias kakeknya Adit. Ia bertanya tentang apakah ada perkembangan tentang hilangnya Adit. Ayah Adit menjawab, belum ada. Kemudian ayah Adit ingin pamit kembali ke stasiun Cirebon, tapi dicegah kakek Adit. Ayah Adit diminta untuk tetap di Jogja dan menemani istrinya yang masih syok. Setelah Jarwo ketiduran di jalan, sebuah truk akhirnya berhenti karena kaget dan takut menabrak Jarwo. Setelah berhenti, Jarwo minta diantar ke Yogyakarta. Ternyata truk yang ditumpangi mereka adalah truk sapi. Selama perjalanan, Sapo dan Adit berjuang menghindari sapi agar tidak tergencet. Kemudian di tengah perjalanan terdapat razia oleh polisi. Polisi itu melihat Jarwo mengajak Sapo dan Adit untuk turun dari truk tersebut. Tapi supir truk itu meneriaki polisi kalau truknya dibajak oleh Jarwo dan membuat polisi itu mengejar Sapo, Adit, dan Jarwo. Tapi mereka berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda. Karena jalannya yang terjal, Adit, Sapo, dan Jarwo terjatuh dari sepeda dan masuk jurang. Untungnya mereka tidak apa-apa dan kembali melanjutkan perjalanan setelah bersih-bersih di tepi sungai. Tak lama kemudian mereka bertemu dengan bis rombongan anak-anak dengan tujuan Banyumas dan menumpang di bis tersebut. Singkat cerita, setelah bus berhenti mereka turun dan terkejut karena mereka sampai di Dieng. Di situ Jarwo dan Sapo berdebat dan membuat Adit ketakutan dan pergi dari Sapo dan Jarwo. Di saat itu Adit sangat merindukan kedua orang tuanya. Kemudian secara tidak sengaja Adit terperosok ke dalam lubang dan menangis. Sapo dan Jarwo menyadari Adit menghilang dan dia mulai mencarinya. Hingga akhirnya mereka menemukannya dan menolongnya keluar dari lubang tempat di mana Adit terperosok. Ayo, Dit, lagi, Dit. Iya, Bang. Ayo, bareng-bareng, yuk. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Keesokan harinya di rumah kakek Adit, ibu Adit yang sedang bersedih karena Adit belum juga ditemukan mengalami kontraksi dini dan dilarikan ke rumah sakit. Kembali ke Adit. Karena kondisi daerah yang dingin, Adit menjadi kedinginan dan merasa tidak enak badan. Akhirnya Jarwo menggendong Adit sambil melanjutkan perjalanan. Beruntung saat itu mereka dihadang rombongan Vespa yang pernah ditolong Adit dan Sapo di Brebes waktu itu. Akhirnya rombongan Vespa itu memberikan tumpangan kepada Adit, Sapo, dan Jarwo sampai ke Jogja. Namun di perjalanan Adit seperti kehilangan kesadaran dan akhirnya mereka membawa Adit ke rumah sakit. Kita ke Jogja ya. Di rumah sakit, Adit dan ibunya yang akan melahirkan serta ayahnya berpapasan. Namun seperti adegan di sinetron-sinetron, mereka tidak saling melihat. Adit dibawa ke ruang UGD, sementara ibu dan ayah Adit pergi ke ruangan bersalin. Singkatnya, setelah tindakan dokter, Adit akhirnya siuman dan suster memberitahu Sapo dan Jarwo kalau Adit sudah sadar. Ayah Adit yang berada di tempat yang sama mendengar percakapan itu dan kemudian ayah Adit mengejar Sapo dan Jarwo untuk memastikan bahwa Adit yang dimaksud adalah benar anaknya. Setelah mengkonfirmasi bahwa itu benar Adit anaknya, kemudian ayah Adit diantar Sapo dan Jarwo ke UGD, tempat Adit dirawat. Tapi lagi-lagi memang Adit suka banget menghilang. Dia menuju ke arah lain dan akhirnya mereka nggak ketemu lagi.
Dan lagi-lagi akhirnya mencari mereka keberadaan di mana Adit. Adit berjalan dan memasuki bangsal ibu dan anak. Di situ ia melihat ruang bayi dan melihat seorang bayi bernama Adelia. Di samping itu, ibu Adit ternyata sudah melahirkan dan hendak melihat adik Adit. Akhirnya Adit dan ibunya bertemu dan berpelukan sambil melepas rindu. Kemudian tak lama ayah Adit bergabung dan keadaan semakin mengharu biru. Adit. Ya Allah. Maafin ayah. Siapa ya? Teman ayah Adit datang dan menawarkan pekerjaan kepada ayah Adit dan juga memberikan hadiah liburan ke Jepang sekeluarga. Akhirnya film ini berakhir dengan scene di mana Adit menceritakan pengalaman berliburnya selama hilang ke Jogja kemarin dengan semangat dan kegembiraan. Dan akhirnya film pun berakhir. Nah, sampai ke kota Pemalang. Dari situ, sekarang aku punya adik. Namanya Adelia. Seru kan?